Baiklah, perkenalkan nama saya Mesanti. Saya dari kelas B Pendidikan Ekonomi angkatan 2019. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro. Di sini tugasnya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang pendapatan nasional dan bagaimana metode atau cara untuk menghitung pendapatan nasional? Jadi, pendapatan nasional itu keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, biasanya perhitungan pendapatan nasional ini dalam periode 1 tahun. Karena ini keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat di suatu negara. Jadi semakin tinggi pendapatan masyarakatnya, maka pendapatan nasionalnya pun semakin tinggi. Cara menghitung pendapatan nasional, ada 3 cara menghitung pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan pengeluaran. Cara menghitung pendapatan nasional melalui pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi, seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri suatu negara selama 1 tahun. Pengeluaran yang dimaksudkan dalam pendekatan ini mencakup konsumsi, investasi, pemerintah, ekspor, dan impor. Dari komponen pengeluaran tersebut, perhitungan pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah E ditambah G, buka kurung X dikurang M, tutup kurung. Keterangannya, Y itu pendapatan nasional, C konsumsi rumah tangga, I investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, M impor. Yang kedua, pendekatan produksi. Produksi dapat dipahami sebagai kegiatan untuk menciptakan suatu barang atau jasa yang memiliki nilai tambah berkenaan dengan hal tersebut. Perhitungan pendapatan nasional melalui pendekatan produksi dilakukan dengan menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama 1 tahun. Cara ini dapat diformulasikan. Nah, rumusnya Y sama dengan buka kurung PI X Q E tutup kurung ditambah P2 X Q2 tutup kurung ditambah titik-titik ditambah buka kurung PN X Q N tutup kurung. Keterangannya, Y pendapatan nasional, P1 harga barang ke-1, P2 harga barang ke-2, PN harga barang ke-N, Q1 jenis barang ke-1, Q2 jenis barang ke-2, QN jenis barang ke-N. Yang ketiga, pendekatan pendapatan. Selain dengan pendekatan pengeluaran dan produksi, pendapatan nasional juga dapat dihitung dengan pendekatan pendapatan. Pada metode pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh seluruh pemilik faktor produksi selama 1 tahun. Faktor produksi yang dimaksudkan mencakup tenaga kerja, modal, tanah, dan keterampilan atau keahlian atau kewirausahaan. Adapun pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi terbukti tidaklah sama. Pendapatan tenaga kerja berupa upah, pemilik modal berupa bunga, pemilik tanah berupa sewa, dan keterampilan atau keahlian berupa laba. Cara menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya, Y sama dengan L ditambah W ditambah I tambah P. Keterangannya, Y itu pendapatan nasional, R pendapatan upah atau gaji, W pendapatan sewa, I pendapatan bunga, P pendapatan laba usaha. Pencatatan laporan keuangan yang baik dan tepat terperinci akan sangat memudahkan perhitungan pendapatan nasional dengan hasil yang akurat. Hasil penghitungan yang akurat tentu akan menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan semua pihak yang membutuhkan seperti pengusaha, investor, dan lainnya. Dengan demikian, upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat
melalui perekonomian yang senantiasa bertumbuh dan berkembang oleh pemerintah mendapat dukungan dari segenap elemen masyarakat. Pertanyaan yang nomor 2, jelaskan aliran pendapatan perekonomian 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor atau terbuka, disertai dengan gambar dan syarat perekonomian tersebut mencapai keseimbangan. Saya akan menjelaskan aliran pendapatan 2 sektor. Konsep perekonomian yang terdiri dari 2 pelaku, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Perekonomian 2 sektor pun tidak melakukan perdagangan luar negeri, yakni tidak melakukan kegiatan ekspor dan impor. Dengan demikian, sirkulasi aliran pendapatan biasanya hanya menunjukkan bentuk aliran faktor produksi, pendapatan barang serta jasa dan pengeluaran antara rumah tangga dan sektor perusahaan. Syarat aliran pendapatan 2 sektor mencapai keseimbangan apabila dalam keseluruhan perekonomian telah mencapai keadaan di mana perbelanjaan agregat yang akan dilakukan perekonomian tersebut adalah sama dengan keseluruhan produksi atau penawaran agregat yang dilakukan oleh para produsen. Berikut aliran pendapatan 3 sektor. Itu yang pertama, pembayaran pajak oleh TR dan perusahaan kepada permintaan pendapatan ke pemerintah. Pengeluaran permintaan ke sektor perusahaan, terus ke pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke RT, terus pembayaran atas pembangunan faktor-faktor produksi RT oleh pemerintah. Syarat perekonomian mencapai keseimbangan jika penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat atau jumlah pengeluaran agregat sama dengan besarnya tingkat konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Aliran pendapatan perekonomian 4 sektor itu dalam perekonomian terbuka, sektor-sektor ekonomi dibedakan menjadi 4. Golongan perusahaan rumah tangga, pemerintah luar negeri, penggunaan faktor-faktor produksi oleh sektor perusahaan akan mewujudkan aliran pendapatan sektor rumah tangga berupa gaji, upah, sewa, bunga, keuntungan ditunjukkan oleh aliran 1. Aliran pendapatan ini dikurangi pajak keuntungan perusahaan. Aliran 2, dikurangi pajak pendapatan RT atau aliran. Aliran yang ketiga, RT dalam perekonomian menggunakan pendapatan mereka untuk transaksi. Pertanyaan yang nomor 3, apa yang Anda pahami tentang keseimbangan AD atau AS? Apa yang membedakan teori tersebut dengan teori-teori sebelumnya? Baik, saya akan menjawab nomor 3. Dalam analisis AD/AS, istilah penawaran agregat mempunyai pengertian yang sedikit berbeda. Pertama, dalam analisis AD/AS, penawaran agregat diartikan sebagai penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam suatu negara. Berarti penawaran agregat sama dengan barang dan jasa yang ditawarkan atau diproduksikan perusahaan dalam perekonomian. Baik, sekian tugas yang bisa saya paparkan dan yang bisa saya jawab. Terima kasih.